Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 yang terdiri dari Septiani, Sadia, dan saya Ilham Madani akan menjelaskan tentang fikih muamalah keuangan dan perbankan syariah. Next. Pengertian muamalah. Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini, pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau lebih tepatnya aturan Islami tentang kegiatan ekonomi manusia. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Sadia. Urgensi pembaruan hukum Islam. Fikih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Sebagaimana kaidah di atas, bahwa pembaruan hukum Islam atau fikih merupakan suatu keniscayaan karena teks Al-Quran maupun hadis sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Selanjutnya, fikih muamalah kontemporer atau suatu keniscayaan. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya, yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Jenis-jenis muamalat terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis muamalat yang hukumnya ditunjukkan langsung oleh nas dengan memberikan batasan tertentu. Yang kedua, jenis muamalat yang tidak ditunjuk langsung oleh nas tetapi diserahkan kepada hasilnya ijtihad para ulama. Makna kontemporer. Secara bahasa, kontemporer berarti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Sedangkan fikih muamalat kontemporer adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi yang modern. Hukum bisnis syariah haruslah memenuhi ciri sebagai berikut. Yang pertama, hukum asal muamalah adalah boleh. Yang kedua, tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Yang ketiga, hukum muamalah terdiri dari hukum yang tetap atau sabat dan berubah atau murunah. Yang keempat, objeknya haruslah halal dan thayyib. Dan yang terakhir, terhindar dari taman gazir atau tadus, asusila, maisir, najasi, goror, haram, zum, ihtikar, riba, dan riswah. Di dalam berbisnis syariah juga menghendaki agar para pelaku bisnis senantiasa berakhlak yang baik dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Akhlak baik yang dimaksud yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua keterbukaan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat kesetiakawanan, yang kelima persaudaraan, yang keenam tanggung jawab, yang ketujuh profesional, dan yang terakhir suka sama suka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Septi. Ruang lingkup muamalat kontemporer. 1. Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Yang
Kedua, transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi. Yang ketiga, transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik. Yang keempat, transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang. Selanjutnya, kaidah-kaidah fikih muamalat kontemporer, yaitu pada dasarnya semua praktek muamalat boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti prinsip bebas riba, bebas gharar, atau ketidakjelasan dan ketidakpastian, dan tadlis tidak maisyir, spekulatif, bebas produk haram, dan praktek akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar karena telah menjadi aksioma dalam fikih muamalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu Madani. Selanjutnya, hubungan fikih dan fatwa. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Dalam bahasa Arab, secara harfiah, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi, yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syariah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Masa Nabi Muhammad SAW, ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan pada periode ini. Permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala serta perkataan dan perilaku Nabi Muhammad. Periode risalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah lebih tertuju pada permasalahan akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan pada periode Madinah ini. Ijtihad mulai diterapkan walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada masa berdirinya dinasti Umayyah di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sumber fikih pada periode ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, juga ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Pada awal pertumbuhan fikih, masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para faqih. Tapi proses musyawarah para faqih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Fatwa menurut bahasa berarti
Jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Jamahir, dalam bukunya Al-Kashaf, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng dan atau lurus. Sehubungan dengan fatwa, Nasrun Harun menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yaitu al-ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara sebagai jawaban atau pertanyaan yang diajukan. Mustafi, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa. Mufti, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa. Mustatifih, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sadia. Fatwa sebagai sarana pembaruan hukum ekonomi syariah. Fatwa muncul selain didasarkan atas nusus syariah, juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan alat bantu memahami lahirnya fatwa kontemporer yang mungkin berbeda dari apa yang termaktub dalam buku-buku fikih. Selanjutnya, fatwa tentang ekonomi syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI selain dibangun di atas manhaj tertentu, juga tidak terlepas dari landasan umum hukum ekonomi syariah. Setidaknya ada 7 prinsip yang terangkum dalam singkatan marga kami yang harus dijadikan landasan dalam penetapan ekonomi syariah. Yang pertama adalah maslahah. Artinya, aktivitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudorot atau jal al-masalih wa daru al-mafasid. Yang kedua adalah ridho. Artinya, aktivitas perekonomian syariah harus dilakukan atas dasar sukarela atau taradi dengan tanpa mengandung unsur paksaan atau ihroh. Yang ketiga adalah goror. Artinya, praktik perekonomian syariah harus jauh dari tipu daya atau adam al-goror. Yang keempat adalah khidmah, yang artinya aktivitas ekonomi syariah harus mampu mewujudkan pelayanan sosial atau tahqiq al-khidmah al-mayah. Yang kelima adalah adil, yang artinya setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan, atau al-adu wa at-wazun. Keenam adalah mubah, yang artinya segala bentuk aktivitas dalam ekonomi atau muamalat pada dasarnya hukumnya adalah boleh atau mubah kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil. Dan yang terakhir adalah
istirbah, yang artinya aktivitas ekonomi syariah juga harus memperhatikan prinsip profitable atau al-istirbah karena setiap kegiatan ekonomi tentunya mengharapkan adanya keuntungan. Selanjutnya, pengembangan hukum syariah. Dalam konteks pengembangan sisi kesyariahan, ekonomi syariah di Indonesia setidaknya ada 5 yang perlu untuk terus dikembangkan dan dikuatkan, yakni yang pertama penguatan DSN MUI sebagai mufti bidang ekonomi syariah. Yang kedua, pembaruan hukum ekonomi syariah atau tajdid al-ahkam at-tatbikiyah melalui fatwa. Yang ketiga, akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan atau takmid al-fatwa. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan fatwa atau muraqobah tatbik al-fatwa. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa atau takmim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Septi. Pengaturan DSN MUI sebagai mufti bidang ekonomi syariah. Setiap lembaga keuangan syariah LKS dalam menjalankan operasionalnya selain harus sejalan dengan prinsip lembaga keuangan juga harus sejalan dengan sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini lembaga yang mempunyai otoritas mengatur LKS baik bank ataupun non-bank tidak dilengkapi dengan otoritas dalam bidang kesyariahan. Bank Indonesia yang mempunyai otoritas mengatur lembaga keuangan sektor perbankan dan Departemen Keuangan yang mempunyai otoritas mengatur lembaga keuangan dan lembaga bisnis sektor non-perbankan tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan apakah operasionalnya ataupun produk yang dikeluarkan oleh LKS belum atau telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena memang kedua lembaga pemerintah ini tidak didesain untuk mengurusi aspek kesyariahan. Selanjutnya, pembaruan hukum ekonomi syariah tajdid al-ahkam at-tatbikiyah melalui fatwa. Bidang ekonomi syariah merupakan lahan baru untuk ijtihad karena perkembangan yang begitu cepat dan masih sedikitnya pendapat ahli fikih tentang masalah ini. Untuk merespon hal ini dilakukan ijtihad damai melalui perumusan fatwa dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam proses penetapan fatwa ini, DSN MUI mempergunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan nas qadhi, yang kedua pendekatan kauli, dan yang ketiga pendekatan manhaji. Selanjutnya, kaidah tafriq al-halal min al-haram. Kaidah ini relevan dikembangkan di bidang ekonomi syariah, mengingat bahwa kegiatan ekonomi syariah belum bisa terlepas sepenuhnya dari sistem ekonomi dan sepenuhnya yang ribawi. Paling tidak lembaga ekonomi syariah akan berhubungan dengan ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk maupun keuntungan yang diperoleh. Kaidah Ladah al-Nazhar, yaitu pembaruan hukum ekonomi syariah juga dapat dikembangkan dengan mengedepankan teori Yadah al-Nazhar atau telah ulang dengan cara menguji kembali alasan hukum ilah dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah telaah ulang ini dilakukan karena ilah hukumnya telah berubah atau karena beberapa pendapat para ulama terdahulu dipandang tidak aplikatif dan tidak memadai dengan kondisi kontemporer. Selanjutnya,
Akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan Taknin Al-Fatwa. Sebagaimana disebutkan di atas, gerakan ekonomi syariah telah melahirkan sejumlah lembaga baru di pemerintahan dan sejumlah peraturan perundangan. Lahirnya Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Bapepam merupakan bukti nyata dari hasil gerakan tersebut. Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan fatwa (muraqabah tatbik al-fatwa) sebagai konsekuensi akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan yang mengikat bagi setiap lembaga keuangan syariah. Diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan dimaksud dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI untuk memastikan dilaksanakannya fatwa oleh lembaga keuangan syariah. DPS bukan hanya melakukan pengawasan aspek syariah secara periodik di LKS, tetapi juga mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan LKS dan DSN MUI, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN MUI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dhani. Dilakukan di lembaga kita melalui pokok perjanjian dilatih oleh lembaga regulasi munculnya dan 3 didirikanlah Badan Arbitrase Indonesia memberitahukan jaksa Republik Indonesia dan diubah menjadi Badan Arbitrase Hukum Inovasi Bank Indonesia pada tahun 2010. Des kepada industri untuk mengukur baik perbankan syariah. Kajian satu fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 DSS UGIV bermiring 2000 yang lain. Kelompok kami